Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, kami akan membahas hasil final project kelompok kami dengan judul Movie Ticketing dengan rekomendasi film. Pada final project ini, kelompok kami menggunakan MongoDB. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami dari kelompok 4 kelas TID 23 yang beranggotakan Ika Dek Fredly Sukrata, Iman Yazulfa Mumtaza, Muhammad Arif Parmono, dan Galang Krisna Pramudia. Baik, kita akan membahas ide gagasan dari final project kelompok kami. Perkembangan teknologi telah mendorong digitalisasi industri hiburan, termasuk melakukan pemesanan tiket film secara online. Sistem ini tidak hanya mempermudah pembelian tiket, tetapi juga menyediakan fitur untuk merekomendasikan film berdasarkan rating dan membantu pengguna memilih film yang sesuai dengan selera pengguna. MongoDB dalam fleksibilitasnya dalam menangani data semi terstruktur menjadi solusi ideal untuk menyimpan data film, pengguna, dan transaksi. Sistem berbasis Java dan MongoDB ini dapat memberikan pengalaman pemesanan tiket yang efisien dan navigasi saat menggunakan aplikasi atau sistem dengan mudah, memastikan kemudahan integrasi fitur dari pencarian hingga rekomendasi. Selanjutnya, metodologi penerapan ide. Baik, kita akan membahas yang pertama konsep NoSQL MongoDB. Apa itu MongoDB? Jadi MongoDB merupakan basis data NoSQL terkemuka menggunakan format dokumen JSON untuk menangani data semi terstruktur dengan fleksibilitas yang tinggi. Teknologi ini memungkinkan perubahan skema tanpa migrasi yang kompleks, ideal untuk sistem dinamis. Fitur utama pada MongoDB ada indeks, ini untuk mempercepat pencarian data, kemudian replikasi untuk meningkatkan tersediaan sistem. Kemudian sharding, mengelola data besar secara efisien. MongoDB digunakan untuk mengelola data pengguna film dan transaksi tiket dengan fokus pada efisiensi dan skalabilitas. Kemudian kelebihan MongoDB ini ada 4. Yang pertama, skema fleksibel. Adaptif tanpa migrasi kompleks, ideal untuk sistem yang dinamis. Kemudian yang kedua, performa yang tinggi. Respon cepat untuk melakukan operasi baca atau tulis pada skala besar. Yang ketiga, indeks dan query cepat. Mempercepat melakukan pencarian dan rekomendasi. Kemudian yang keempat, skalabilitas horizontal. Sharding untuk mengelola pertumbuhan data besar secara efisien. Oke, selanjutnya untuk deskripsi program. Program ini memiliki fitur utama untuk mendukung pengalaman pengguna. Fitur login dan registrasi memungkinkan pengguna membuat akun baru atau masuk menggunakan email dan password yang dikelola secara aman di koleksi user. Kemudian ada fitur pemesanan tiket. Pengguna dapat memesan tiket film melalui rekomendasi atau pencarian. Dengan data pesanan tersimpan di atribut bookings dalam dokumen user atau dalam collection user. Kemudian fitur pembatalan tiket. Memungkinkan pengguna membatalkan pesanan di mana sistem akan memperbarui jumlah tiket yang tersedia di koleksi movie, serta mengurangi data pesanan di koleksi user. Kemudian untuk rekomendasi film, itu menampilkan daftar film berating tinggi. Kita urutkan ratingnya dari 10 sampai 8 ya, secara menurun, menggunakan query MongoDB yang efisien. Selain itu, pengguna dapat mengelola pesanan aktif melalui fitur Your Booking yang menampilkan informasi detail tiket yang telah dipesan. Kemudian alur program dari user. User saat pertama kali akan diarahkan ke login page. Di login page ini user ada akun atau tidak, event akun atau tidak. Kalau punya event akun, maka user akan langsung diminta menginput data. Data yang input ini adalah email dari user dan password dari user. Jika user tidak memiliki akun, maka akan diarahkan ke sign up page. Bukan diarahkan nih. Jika tidak punya akun, maka user dapat mengklik tombol yang nggak punya akun, kemudian diarahkan ke sign up page. Kemudian lakukan input data. Input data yang di sign up page ini ada nama, gender, ID, email, dan password. Kalau inputnya
valid. Data dari yang telah diinputkan akan disimpan ke database di MongoDB di collection user. Kalau nggak valid, maka akan diminta menginputkan ulang. Nggak valid ini maksudnya apa? Misal, jika input datanya kosong, atau jika ID dan email telah digunakan. Setelah disimpan di database ini, maka dia akan kembali ke login page. Kan sudah punya akun berarti tadi ya. Ini ke sini, masuk ke inputkan data. Sama seperti input data di sana page, apakah valid atau tidak? Input data ini yang tadi sudah saya bilang, yaitu email dan password. Nggak valid ini contohnya apa? Input datanya kosong. Itu salah satunya yang nggak valid. Kemudian kalau valid, maka akan dicek apakah email dan password itu ada di database, atau email dan passwordnya nggak ada atau salah atau bagaimana. Kemudian akan dilakukan pengecekan apakah email tersebut benar atau password tersebut benar, atau email dan password tersebut benar. Kalau valid, langsung ke halaman menu. Jika salah satu salah, atau ya semuanya salah, akan kembali ke halaman login. Di halaman menu, kita akan ditampilkan cari film, rekomendasi film, melihat daftar booking atau your booking tadi. Kemudian tombol exit. Cari film. Cari film, untuk mencari film kita dapat menginputkan judul film. Kemudian kita dapat mengklik nanti button find untuk mencari film tersebut. Kemudian ini ada kondisinya jika input yang kita inputkan atau yang kita isi nggak null atau ada isinya, bahkan program akan menampilkan film berdasarkan judul menggunakan regex. Jadi misal kita inputkan FA atau VE, maka program akan menampilkan judul film yang ada huruf VE-nya. Ini kita tampilkan filmnya yang dari database ya. Kemudian jika inputnya null, maka program akan menampilkan semua film yang tersedia di database. Kemudian untuk rekomendasi film. Rekomendasi film jika diklik gambarnya. Jadi rekomendasi film ini menampilkan film berdasarkan rating ya, kan ada banyak. Jika kita klik salah satu gambarnya, maka akan mengarah ke details film. Detail film dari yang telah kita klik. Sama seperti ini. Tampilkan film. Jika kita klik gambarnya atau buttonnya, kita akan diarahkan ke detail film dari film yang telah kita klik tersebut. Kemudian jika detail dari film ini kita klik lagi, maka akan mengarahkan ke confirmation booking atau booking konfirmasi. Di booking konfirmasi kita diminta untuk input jumlah yang ingin di booking. Jadi nanti di booking konfirmasi ditampilkan judul film dan kalau nggak salah director dan tersedia available-nya berapa. Nah, kita nanti disuruh input jumlah yang ingin di booking. Kalau inputnya valid, artinya input valid ini bagaimana? Nggak kosong dan tidak lebih atau tidak minus dari jumlah film yang tersedia. Misal film yang tersedia tiketnya 5, kita input 6, kan nggak valid. Berarti akan diminta ulang untuk melakukan input lagi. Jika valid, maka akan masuk ke kondisi ini, menambahkan ke daftar booking. Menambahkan ke daftar booking ini maksudnya apa? Ini memperbarui koleksi user. Koleksi user jadi atributnya itu kita tambahkan bernama booking, tipenya array of object. Jadi nanti judul film, kemudian quantity yang telah di booking akan masuk ke sini. Array of object itu isinya apa aja? Itu tadi, judul film, quantity yang di booking, dan satu, kapan kita melakukan booking tersebut. Kemudian ini juga memperbarui daftar koleksi dari movie-nya. Jadi available dari film yang telah kita booking akan dikurangi dengan jumlah yang kita booking. Kemudian di sini ada melihat daftar booking. Ini button ya, tombol ya. Kalau kita klik akan diarahkan ke booking page. Di booking page ini ada dua. Kita akan ditampilkan button back, dan langsung kita ditampilkan
display film yang terbooking. Di sini kita ambil dari database juga. Kemudian jika display film yang terbooking ini, buttonnya kita klik, maka akan mengarahkan ke cancel booking. Di cancel booking akan disuruh melakukan input jumlah yang akan di cancel, kemudian inputnya valid atau tidak. Sama seperti yang tadi di sini, inputnya valid atau tidak. Jika tidak, akan diarahkan ke cancel booking lagi, dan disuruh melakukan input jumlah yang akan di cancel. Kalau valid, booking film cancel dibatalkan. Artinya apa? Jadi di sini akan melakukan pull terhadap objek yang ada di collection user. Ada atribut booking. Itu kan tadi tipenya array of object. Program akan melakukan pull objek di situ ke atribut booking cancel atau cancel booking. Tetap di koleksi user. Maka koleksi di booking, atribut booking di koleksi user itu akan kosong. Kemudian program ini akan memperbarui data dari available tiketnya di koleksi movie. Jadi misal kita booking film 1, judulnya misalkan Venom. Kita cancel nih. Awalnya kan misalkan dari koleksi movie, dia tersedia 20 tiket. Kita udah booking 1, di sisa 19. Kita cancel nih. Kembali lagi di koleksi movie-nya 20. Seperti itu. Kemudian di sini ada button exit. Button exit ini akan mengembalikan ke login page. Ke halaman awal. Itu adalah programnya. Kemudian, untuk desain basis datanya, di sini ada dua koleksi movie dan collection user. Collection movie dan collection user. Collection movie, ID integer, title string, rating double, director string, plot atau sinopsisnya tipenya string, film picture location ini string untuk mengakses gambarnya nanti, quantity integer, ini available ticket, price harga integer, year integer. Kemudian di koleksi user tentunya ada ID, tipenya object ID, name string, gender string, ID string, email string, password string. Ada bookings. Bookings tipenya array of object. Ini ada title, quantity, dan booking time. Kemudian nanti ada satu lagi jika booking ini di cancel. Nanti akan dibuatkan cancel booking. Tipenya tetap array of object. Lalu untuk detail pencapaian fitur ini menjelaskan detail-detail dari fitur-fitur yang digunakan dalam program seperti logika autentikasi, pemesanan tiket, pembatalan tiket, dan logika penyaringan rekomendasi gitu. Lalu yang pertama adalah logika autentikasi. Terdapat dua jenis dalam proses ini. Yang pertama ada register. Proses ini berfungsi untuk mendaftarkan user dengan menerima data identitas dari user. Dengan data identitas ini mempermudah grup dalam basis data. Lalu untuk registrasi ini dilakukan demi memastikan email yang diberikan oleh user belum pernah terdaftar di dalam koleksi user dalam basis data MongoDB. Setelah dilakukan verifikasi mengenai tersebut, maka user baru yang telah data user baru yang dimasukkan akan disimpan dalam koleksi user. Lalu untuk login merupakan proses yang berfungsi untuk melakukan verifikasi identitas dari user sebelum masuk ke dalam sistem. Proses validasi ini dilakukan dengan membandingkan email dan password yang dimasukkan oleh user dengan data yang tersimpan dalam koleksi user. Jika validasi berhasil, user diizinkan untuk menghapus ke dalam sistem, mengakses ke dalam sistem. Namun jika gagal, pesan akan muncul adalah terdapat kesalahan baik email dan atau password yang dimasukkan. Selanjutnya ada logika pemesanan tiket. Terdapat 3 proses dalam logika ini. Yang pertama ada pemeriksaan ketersediaan tiket. Terdapat 2 kemungkinan yang akan men-trigger logika ini, yaitu user yang cari judul film dan user menekan rekomendasi film. Setelah logika pemesanan tiket berjalan, sistem akan mencari film yang diinginkan oleh user berdasarkan masukan yang diberikan.
Lalu kedua, penambahan data pemesanan. Ketika user sudah memasukkan semua data mengenai pemesanan, maka sistem akan menambahkan data pemesanan tersebut ke atribut bookings yang terdapat dalam koleksi user. Pengubahan yang ketiga, pengubahan ketersediaan tiket. Proses ini akan dilaksanakan bersamaan dengan penambahan data pemesanan. Dan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah jumlah ketersediaan tiket yang tersimpan dalam atribut quantity yang terdapat dalam collection movie. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang logika pembatalan tiket, yang mana itu terdapat 3 langkah yang harus dipenuhi untuk memastikan logika ini berjalan dengan baik seperti itu. Yang pertama itu ada pemeriksaan data pesanan, yang kedua itu penambahan data pembatalan, dan yang ketiga itu pengubahan ketersediaan tiket seperti itu. Yang pertama itu pemeriksaan tiket pesanan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan saat user itu masuk ke dalam menu booking yang terdapat dalam menu page, yang mana itu akan mengambil semua data pesanan yang telah dibuat oleh user di dalam sistem dan ditampilkan di dalam menu tersebut. Dan yang kedua itu penambahan data pembatalan. Itu adalah ketika user sudah mengkonfirmasi bahwa mereka sudah membatalkan pemesanan tiketnya tersebut, maka sistem akan membuat atribut baru yang bernama cancel booking dalam koleksi user yang akan digunakan untuk menyimpan data-data tiket yang telah dibatalkan oleh user seperti itu. Dan yang ketiga, untuk dilakukan pengupdatean ketersediaan tiket, yang mana setelah dibatalkan, jumlah tiket yang tersedia akan bertambah sejumlah dengan yang dibatalkan oleh user tersebut. Dan ini akan dilaksanakan secara bersamaan dengan penambahan pembatalan data yang nomor 2 tadi, seperti itu. Sehingga sistem memiliki tiket tiket yang tersedia itu bertambah seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah logika penyaringan rekomendasi film. Dalam sistem yang telah dibuat terdapat rekomendasi film yang diambil dengan kriteria tertentu dan tersedia di dalam sistem seperti itu. Mungkin seperti memiliki rating 8 ke atas, dirilis dari 1 tahun terakhir maksimal, atau mungkin berdasarkan direktor dari film tersebut, mungkin Michael Bay atau yang lainnya seperti itu. Lalu sistem akan menampilkan rekomendasi film tersebut di dalam halaman menu page, yang itu adalah tempat di mana user dapat menginput judul dari film yang mereka ingin tonton seperti itu, sehingga user memiliki tendensi untuk memesan tiket dari film yang direkomendasikan seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah untuk kriteria dapat diatur dengan sesuai keinginan, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan dalam sistem kriteria tersebut yang digunakan itu, yang di dalam sistem yang kami telah buat, yang pertama itu memiliki rating lebih tinggi atau sama dengan 8. Yang kedua, rilis maksimal 1 tahun dari tahun saat ini, seperti itu. Jadi saat video ini dibuat, tahunnya itu adalah 2024, sehingga maksimalnya adalah tahun 2023, film yang dapat masuk ke dalam rekomendasi seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi dari programnya yang telah kami laksanakan seperti itu. Oke, sebelum menjelaskan implementasi program, saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalankan program kita ini. Pertama, kalian clone dulu file dari GitHub ini. Ini GitHub program kita. Setelah di-clone dan diekstrak, maka akan menghasilkan seperti ini. Kemudian kita konekkan ke MongoDB. Oke, setelah terkonek, kita buka MongoDB Kompas. Kita konekkan. Oke, setelah kita konekkan di MongoDB Kompas, kita buat satu database dengan nama basis data project. Collection name yang pertama kita kasih nama movie. Kemudian yang file yang telah kita ekstrak tadi, file bagian movie ini,
kita add di MongoDB Kompas. Jadi add data pada movie, import JSON or CSV file, kemudian kita cari yang ini, basis data project.movie, select, import. Oke, setelah seperti ini, kalian buka code-nya yang di sini. Oke, setelah terbuka seperti ini, kalian pergi ke menu Java pada di main Java, file management controller di view, di main, kemudian kalian jalankan dengan cara ke tombol ini run Java. Oke, program berhasil dijalankan. Kita mulai pembahasan program dan run program dengan sign-up page dan login page. Di sini adalah tampilan dari aplikasi di bagian login page. Sebelum kita login, kita register dulu atau sign up untuk mendaftarkan email kita ke aplikasi. Lalu di sini kita sign up. Di sini isi sesuai dengan instruksinya saja. Lalu di sini untuk gather, ya. Di sini jika sudah sign up, dan di sini kita akan otomatis berpindah ke login page. Lalu di sini login sesuai dengan apa yang kita sign up kan tadi. Oke, dan sini berhasil masuk ke dalam menu page. Selanjutnya kita masuk ke dalam kode programnya. Di sini di login page Java, kita import kelas-kelas bawahan dari Java, Java AWT dan Java X-Swing, yang sebagian besar adalah UI. Lalu kita juga mengimport kelas dari buatan kita sendiri untuk buttonnya. Lalu kita ke kelas utamanya yaitu login page. Di sini kita punya initialize frame, rib. Di sini adalah untuk membuat frame utama dari aplikasinya. Di sini kita bisa set title yaitu login page. Lalu di sini untuk ukurannya adalah 480x800. Di sini untuk resizable-nya adalah false atau tidak bisa. Lalu di sini untuk image icon top left-nya ini mengacu ke gambar kecil yang di sini. Lalu untuk original icon ini mengacu ke gambar yang di atas login ini. Dan kita harus sesuaikan ukuran dari gambar ini agar sesuai dengan frame-nya. Di sini kita ubah ukurannya dengan variabel tambahan ini. Lalu untuk scale image ini untuk adalah membuat gambar sesuai dengan ukuran yang kita atur tadi. Lalu ada label, yaitu di sini untuk menyisipkan gambar yang kita buat tadi ke frame, dan kita bisa setting ukurannya, letaknya menggunakan set bounds. Lalu di sini ada label text, yaitu untuk text login. Lalu kita ke rectangle panel yang diinisialisasi dengan cara memanggil fungsi get rectangle panel. Get rectangle panel ini berisi
pembuatan komponen-komponen di atas rectangle panel ini yang berwarna putih. Di sini pertama-tama kita memanggil get panel. Di sini get panel itu untuk membuat gambar persegi panjang berwarna putih ini dengan metode pen komponen ini. Di sini kita memakai get 2D yang dimana itu lebih bagus ketimbang graphics. Lalu kita menggunakan anti-aliasing. Anti-aliasing ini membuat gambar yang dihasilkan lebih mulus. Lalu di sini ada ukurannya dan di sini fill round rate adalah penggambarannya. Penggambaran persegi panjangnya itu. Lalu kita ke si label email label, yaitu di sini teks email untuk email yang ini. Dan di sini ada jtext file email field. Email field sama dengan create rounded input field. Di sini kita mengcustom jtext field menjadi sudutnya menjadi rounded. Di sini di pen komponen, lalu di sini fill rounded. Di sini dibuat sudutnya menjadi melengkung. Lalu di sini pen bordernya menjadi warna abu-abu dan ukurannya disesuaikan dengan komponennya itu. Lalu untuk label password labelnya sama dengan email ini. Lalu untuk password fieldnya juga. Dan untuk jbutton ini, jbutton login buttonnya yang ini memanggil create rounded button itu sama seperti create rounded password field ini. Namun di sini bedanya ketika login page ini diklik, login button ini diklik, maka dia akan memanggil fungsi yang di login dari class button yang dimana sistem akan mencocokkan apa yang kita input dengan apa yang ada di database untuk menyesuaikan untuk verifikasi. Lalu di sini untuk label yang ini dia mengacu ke sini di doesn't have an account. Di sini kita setting seperti fontnya, colornya, dan mouse isiannya. Lalu di sini ada mouse listener. Jadi ketika kita klik itu maka akan muncul message box yang berisi redirecting on a page. Lalu di sini oke. Dan ketika oke tadi maka boxnya tadi berwarna biru. Box kliknya. Lalu di sini di bawahnya ada rectangle panel add. Di sini untuk menyisipkan apa yang kita buat tadi seperti labelnya, fieldnya, dan lain-lain. Lalu di sini untuk login page sudah selesai. Lalu untuk send up page ini kurang lebih sama seperti login page, hanya saja kita perlu menambahkan komponen yang sesuai dengan setup, yaitu untuk full name, gender, ID menggunakan JLabel dan JText field untuk inputannya. Lalu juga di sini untuk send up buttonnya juga ketika diklik maka yang terpanggil adalah handle sign up. Dan di sini memiliki fungsi yang berbeda dengan handle login tadi. Dan untuk yang lain kurang lebihnya sama seperti login page.
Mungkin itu saja. Untuk fitur yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menu, yaitu find, search result, dan rekomendasi film. Kita praktekkan dulu untuk mencari filmnya. Jadi sesuai dengan alur programnya tadi, jika kita tidak mengisikan filmnya, maka program akan menampilkan semua daftar film yang ada di database dengan urutan naik dari A sampai yang terakhir V. Jika kita pencet back, maka akan kembali ke menu. Kemudian jika kita mencari misalkan Venom misalnya, maka akan menampilkan film Venom itu sendiri. Jika kita V doang, VE, maka akan menampilkan judul film yang terdapat karakter V dan E. Nih, Avengers ada V dan E, kemudian VE. Kemudian jika misalkan AV, ada nggak ya? Oh, ada. V ada saving, ini ada AV-nya. Kemudian The Avengers ada V-nya. Seperti itu. Kemudian lakukan untuk rekomendasi film. Rekomendasi film ini program mengambil data dari database dan menampilkan judul film dengan ketentuan rating 8-10 dan tahunnya maksimal tahun terakhir. Jika sekarang tahun 2024, berarti yang ditampilkan yaitu tahun 2023 dengan rating 8-10, kita tampilkan secara menurun dari rating tertinggi. Jika filmnya rating 10 misal, tapi terbitnya 2022, maka ya tidak akan ditampilkan di sini. Jika ini kita klik, akan mengarahkan detail film. Di menu page ini kebanyakan ada kode untuk mengatur UI-nya doang. UI-nya tuh kita atur di sini, kita rectangle panel, kemudian initialize frame, kemudian get panel ini, ya get panel. Kemudian create random button. Ini untuk membuat ini find your booking dan exit. Oh, find dan your booking doang. Exit ini ada create random button exit. Kemudian untuk find, saya akan menjelaskan tentang find. Find seperti yang telah saya praktekkan tadi, jika tidak mengisi maka dia akan menampilkan semua daftar film. Kita kodenya di mana? Saya akan tunjukkan di sini. Kodenya di sini. Find button at mouse listener. Jika mouse-nya diklik, maka dia akan menutup frame-nya dan dia akan membuat deklarasi baru bertipe list string dengan variabel films yang akan menyimpan data dari fungsi berikut fungsi ini. MongoDB function fetch film data film input field get text. Ini parameternya. Parameternya diambil dari input field yang di sini, yang ini. Kita klik ini, fetch film data. Ini fungsi yang ada di file MongoDB function Java. Parameternya file name tadi. Sini kita bikin dokumen. Nanti ini jadinya seperti db.user.find title regex file name apa. Kemudian option I. Option ini apa? Jadi ini nanti tidak case sensitif. Misalkan kita ketik V sama E huruf besar, ya tetap aja huruf kecil, nggak case sensitif. Kemudian dokumen sort ini untuk mengeluarkan dokumennya nanti secara dari kecil ke besar, dari huruf A ke huruf terbesar. Kemudian list dokumen, dia akan mencari dokumennya dengan parameter di collection movie dengan parameter file filter ini dan sort untuk mengurutkan. Kita klik. Fungsinya ada di MongoDB base. Ini parameternya seperti berikut.
Kemudian ini try and catch-nya. Kita connect dulu di sini, get new client, dan ini get collection. If ini ketentuannya if sort null, artinya kalau sortnya nggak isi, ya kita urutkan berdasarkan ID-nya, ID dari film tersebut. Kalau sortnya diisi, kita try lagi, mau cursor dokumen cursor collection dot find, filter, kemudian sort, iteratornya while cursor has next, dokumen add, cursor kursor next. Ini kita simpan di dokumen, di list ini. Kita returnkan dokumen. Kita returnkan di sini, masuk ke sini ya, di sini. Kemudian list kita bikin di kelas baru, film, tipenya list, new array list. Jadi nanti setelah kita simpan di list dokumen sini, kita masukkan ke string lagi. Tadi kan ini tipenya list dokumen, ini tipenya list string. For, jika doc bisa dimasukkan ke dokumen, maka string film choose name, dokumen get string, ini untuk memasukkan filmnya. Kemudian ini filmnya nanti kita tambahkan, data dari sini kita tambahkan ke list string ini. Kemudian kita return film. Setelah kita return film, ya kita tampilkan tadi kan disimpan di sini. Kita bikin deklarasi baru di sini untuk menampilkan film search result page. Bentar. Nah, ini film search result page. Kita bikin baru, kemudian show frame. Seperti itu. Kita tampilkan ada di sebentar. Nah, ini button ya. Rating, ini film 0, kita tampilkan di sini semua. Create film button. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau kita kembali, kemudian untuk recommended film. Tadi itu untuk search film ya. Sekarang untuk rekomendasi film. Nah, di sini ada display rekomendasi film. Jadi fungsinya di sini kita ambil dari sini. MongoDB fetch film recommendation data. Kita coba klik. Nah, ini ketentuannya. Year berdasarkan tahun greater than 2023 dan ratingnya greater than 8. Kemudian kita sort secara menurun dari rating tertinggi. Itu define dokumennya, nanti disimpan tetap di list. Returnnya movie di string. Tadi disimpan di list dokumen, kita returnkan di list string. Kita nanti simpan di list string seperti ini. Kemudian untuk biar kesan ini, kita masuk ke perulangan seperti kode ini. Baik. String movie recommendation, jadi recommendation kita masukkan ke dalam movie, nanti kita tambahkan title, image page, dan ratingnya. Nanti akan tampil seperti ini. Dan itu ini untuk mengatur scroll horizontal. Ini bisa di scroll. Oke. Misal kita mau tambahkan film lagi, ratingnya 8, berapa 10 lah. Kita masuk di database movie, kita coba di rating yang masih di bawah 8. Oh ini ada 9,3 cuman tahunnya 1994. Kita coba ubah tahunnya di 2023 atau 2024. Oke, update. Oke, di sini belum muncul karena kita login lagi. Nah, muncul. Jadi dia berdasarkan tahun dan rating diurutkan secara menurun. Baik, di sini saya akan membahas tentang menu page bagian Your Booking button dan Exit button. Yang pertama adalah ada Your Booking button. Jadi Your Booking button di sini untuk melihat hasil bookingan film yang sudah user booking sebelumnya. Ini untuk contoh aja, booking dulu terlebih dulu. Oke. Nah, lalu kita pencet di sini Your Booking.
Oke. Jadi bookingan kita sebelumnya itu masuk ke list film order di sini. Film order di sini. Dan untuk kalau kita menggunakan button your booking itu nanti kita bakal pindah ke bagian room, pindah ke bagian confirmation booking. Nah, seperti yang lihat di sini masuk ke list film order kalau user booking atau order lagi. Nah, kemudian pada halaman your booking ini terdapat cancel button. Cancel buttonnya itu di sini kita pencet ini. Nah, bisa cancel button. Cancel button tuh ada di sini. Jadi di sini cancel buttonnya. Seperti yang dilihat ada frame dispose. Your booking 2. Ya. Oke. Nah, seperti yang dilihat setelah frame-nya di dispose atau di cancel bookingannya itu nanti bakal langsung ke halaman menu page gitu. Kemudian di sini kita akan membahas tentang exit button. Ya. Nah, ini. Oke, jadi exit button di sini digunakan untuk menutup halaman menu ini. Sudah lihat ini di sini ada frame dispose. Nah, selain menutup halaman menu page, nanti bakal muncul pesan goodbye and have a nice day dengan title-nya see you later. Nah, setelah menekan button exit ini, nanti bakal kembali lagi ke halaman login. Kita coba ya. Bye, have a nice day. Ya, kembali lagi. Di sini saya akan membahas tentang film details. Jadi film details di sini nantinya bakal menampilkan informasi dari film. Nah, informasi apa saja yang bakal ditampilkan? Nah, kalau di sini terdapat rating dari film tersebut, direktur atau sutradara dari film tersebut, tersediaan film, dan juga summary dari film tersebut. Ini langsung kita aja coba ya sini ya. Nah, di sini ada film details, terdapat judulnya sendiri film details, back button, dan juga ini informasi film details ya. Seperti yang terlihat di sini. Yang pertama kita akan membahas back buttonnya terlebih dahulu. Jadi di sini bagian back button. Nah, back button ini ukuran untuk back buttonnya. Kemudian seperti yang terlihat di sini frame dispose menu show frame. Jadi ketika kita menekan tombol atau back button ini, nah kita bakal kembali lagi ke menu page. Nah,
Kemudian selain back button, ada nih, walaupun, bagian ini menampilkan informasi dari film, ini merupakan, sebuah button, nyebutnya room button. Nah, kalau di sini ini disebutnya get go panel. Nah, selain buat menampilkan informasi, ini juga berfungsi sebagai button. Nah, button untuk melakukan booking confirmation. Oke, yang selanjutnya itu tentang confirmation booking dan cancellation booking. Saya akan tunjukkan dulu terlebih dahulu bagaimana cara kerjanya. Seperti itu. Setelah itu baru kita akan deep dive ke dalam kodenya seperti itu. Sebagai contoh, saya akan mencoba untuk mencari Oppenheimer filmnya itu karena di database sudah ada. Dan di sini akan muncul result. Kita bisa klik di sana dan memunculkan film detailsnya. Seperti direkturnya siapa, available-nya berapa, dan secara summary-nya dari filmnya itu seperti apa, seperti itu. Dan juga ratingnya. Untuk melakukan pemesanan kita bisa klik filmnya itu lagi dan akan muncul booking confirmation yang mana itu terdapat available tiket itu hanya ada 11 seperti itu. Jadi jika mungkin kita memasukkan 12 itu tidak akan diterima seperti itu. Dan kurang dari 0 itu juga tidak bisa, atau 0 pun nggak bisa. Jadi antara 1 hingga jumlah tiket yang ada seperti itu. Oke, saya akan tes, saya akan coba pesan 2 saja. Kita klik confirm, booking confirm successfully seperti itu. Dan jika kita untuk cek di dalam database di sini, kita bisa refresh. Di Oppenheimer ini quantity yang awalnya 11 tadi menjadi 9 seperti itu. Dan duanya ini di mana? Itu kita tulis di bagian user. Di mana usernya itu kita buatkan tempat baru yang mana itu bentuknya array. Objeknya itu ada title, quantity dari pemesanan. Oh, ini belum di refresh. Oke. Ada 2. Ada yang pertama itu pemesanan film untuk Venom The Last Dance, itu 1 tiket saja yang dibuat tanggal segini pemesanannya. Dan Oppenheimer 2 tiket pada tanggal dan waktu seperti ini, seperti itu. Yang mana itu sesuai dengan pesanan yang kita telah buat, seperti itu. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas tentang cancellation booking, yang mana itu kita memiliki fitur yang bisa melakukan cancel atau pembatalan pemesanan tiket kita seperti itu. Di sini cancellation tiket itu hanya bisa dilaksanakan jika kita sudah melakukan pemesanan seperti itu. Dan jika sudah atau ingin melakukan cancel, itu kita bisa masuk ke melalui your booking ini, tombol your booking kita bisa klik. Seperti itu akan muncul jumlah booking yang pernah kita buat, yang mana sebelumnya saya membuat booking 2 tiket untuk Venom The Last Dance, seperti itu. Dan karena saya hanya akan menonton dari sendiri karena mungkin kesalahan, itu kita bisa lakukan klik ini. Nah, sini akan muncul cancellation booking confirmation seperti itu. Di sini kita bisa memasukkan jumlah tiket yang kita akan lakukan pembatalan seperti itu. Mungkin 1, 2 atau 1 atau 2 seperti itu. Dan di sini dilarang juga untuk memasukkan nilai yang lebih besar daripada jumlah tiket dan lebih kecil daripada 0 seperti itu. Jadi untuk meminimalisir adanya mungkin pencurian dan lain-lain, itu sudah kita perkirakan seperti itu. Jadi sudah kita tes -1 itu tidak akan bisa diterima, 0 juga pun tidak akan bisa diterima, dan untuk 3 pun itu tidak bisa, seperti itu. Dan sebagai contoh saya akan lakukan cancel 1 saja karena saya akan nonton sendiri saja. Kita klik 1, kita klik confirm,
booking cancel successfully seperti itu. Yang mana kita bisa akan cek lagi di sini quantity atau jumlah jumlah tiket yang kita punya sekarang untuk menonton film Venom itu hanya 1 seperti itu. Dan kita bisa cek di database yang awalnya tadi itu 205 di film ini itu menjadi 206 seperti itu. Dan di user kita bisa cek lagi bahwa di sini tiketnya hanya tinggal 1 seperti itu. Dan yang kita cancel itu 1 tiket juga di Venom seperti itu. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang kodenya. Kodenya itu sama seperti yang sebelumnya, lebih banyak kode yang ini itu tentang UI seperti initialize, membuat frame lagi, frame-nya ini, setelah itu get rectangle panel ini yang putih ini. Setelah itu di sini ada tombol-tombol yang kita akan bukan data-data yang kita akan munculkan seperti nama di sini, ratingnya berapa, price-nya berapa itu kita munculkan seperti itu. Oh ya, ini bukan ini di sini dia. Oke. Yang mana itu ini nama akan muncul di sini, rating, jumlah harganya berapa, jumlah bookingnya berapa, kuantitasnya berapa yang akan di cancel seperti itu. Yang mana itu kita buat itu dengan menggunakan create the rounded input field, yang mana itu memberikan user untuk inputnya itu bagaimana seperti itu. Jumlah untuk memberikan input seperti 1, angka 1, 2, 3 dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya itu ada get panel, itu kita gunakan untuk mengatur dan lain-lain seperti detail posisinya di mana, kotaknya ini seperti itu dan lain-lain. Posisi teks, posisi gambar dan posisi tombol dan sebagainya seperti itu. Untuk create rounded button ini kita gunakan untuk membuat ini 2 tombol ini, yang mana kita bisa gunakan berkali-kali hanya dengan menggunakan pemanggilan saja. Setelah itu sepertinya sudah, yang mana bisa saya simpulkan bahwa confirmation booking dan cancellation booking itu berjalan dengan baik seperti itu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidakjelasan dalam penjelasan tadi. Dan terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.